muslim dalam memasuki era globalisasi. Sehubungan dan tugas utama umat Islam, khususnya para orang tua tentang pendidikan anak, maka dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengkaji dan memahami secara jelas tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Karena hanya dengan memahami tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam ini bisa diharapkan akan dalam mengantarkan putra putri kita dalam pendidikan bisa mencapai keberhasilan sehingga membawa manfaat bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat muslim umumnya, utamanya dalam menghadapi tentang hidup di dalam reformasi sekarang ini. Bila kita ingin berhasil dalam mendidik putra putri kita, maka terlebih dahulu haruslah menyadari tanggung jawab kita terhadap pendidikan anak. Lebih penting lagi harus mengerti kehidupan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Karena di dalam hal ini orang tua tidak boleh lengah terhadap tanggung jawabnya, tidak boleh salah dalam mendidik anaknya. Salah sedikit saja bisa gagal dan kecewa pada akhirnya. Banyak sekali para orang tua pada tahun ini, bila anaknya bisa bersekolah di lembaga pendidikan yang bonafit, yang punya nama, bayarannya yang mahal, gedungnya yang keren, fasilitas layanan lengkap dan sebagainya, menganggap dan merasa sudah selesai tanggung jawabnya. Bila anaknya sudah lulus sekolah dan sudah mendapatkan pekerjaan, sikap orang tua semacam itu tidak sepenuhnya benar, sebab tidak cuma itu tujuan pendidikan Islam. Inilah akibatnya bila orang tua kurang memahami hakikat tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan tidak hanya sempit itu, pokok bisa sekolah, lulus dan dapat pekerjaan. Masalah akhlaknya baik atau tidak, akidahnya kuat atau lemah, bisa sekolah dengan tempat apa hanya bisa. Pergaulannya dengan masyarakat baik apa tidak, sama sekali tidak menjadi pertimbangan pikirannya. Padahal tujuan pendidikan Islam bukan cuma sekedar lulus dengan nilai ijazahnya yang baik lalu dapat pekerjaan. Tapi tujuan pendidikan Islam adalah berusaha secara sadar melalui bimbingan dan pengajaran untuk membentuk pribadi muslim. Rumusannya amat singkat, tapi pelaksanaannya amat berat, lebih-lebih di zaman sekarang ini. Tidak salah bila ada orang tua berbangga hati bila anaknya bisa sekolah di lembaga pendidikan yang bonafit dan bisa lulus dengan nilai yang baik. Tidak salah bila orang tua merasa bangga anaknya diterima pada salah satu perusahaan dan mendapat gaji yang besar. Tapi apakah bisa orang tua berbangga hati walaupun anaknya mendapat nilai tinggi dan dapat pekerjaan, tapi dia tidak dapat sekolah, sering bermabuk-mabukan, tidak punya tata krama dan lain-lain? Hanya orang tua yang kurang memahami saja yang berbangga hati melihat tampang anaknya seperti itu. Keadaan semacam ini menurut pandangan Islam belum bisa dikatakan berhasil mendidik anak bila ditinjau dari tujuan pendidikan Islam, karena tingkah lakunya belum mencerminkan perubahan. Tingkah laku
fondasi dan atap bangunan Islam dengan menanamkan ketiga sendi agama tersebut. Diharapkan akan lahir generasi unggulan yang berkepribadian muslim, di mana dari generasi inilah akan lahir pejuang-pejuang Islam di masa mendatang. Masyarakat muslimin rahimahumullah, sebagai tolak ukur dari keberhasilan pendidikan Islam dalam membentuk generasi yang berkepribadian Islam, maka dapatlah ditunjukkan di sini ciri-ciri pribadi muslim tersebut. Pribadi muslim yang diharapkan lahir dari hasil pendidikan Islam dapatlah dikategorikan pada 3 macam watak yang bersemayam pada 3 tokoh panutan umat pada masing-masing zamannya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ciri menonjol dari kepribadian muslim tercermin dari karakter 3 nabi ini. Yang pertama, watak yang mencerminkan kepribadian kuat, gagah perkasa, dan sangat dapat dipercaya. Watak ini diperankan langsung oleh Nabi Musa alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah umatnya. Beliau seorang nabi yang memiliki ruh dan jiwa yang kuat, gagah perkasa, dan sangat jujur serta dapat dipercaya. Kepada beliau ini diakui dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya istakbirahu inna khayra man istakbara qawiyul amin. Salah satu dari kedua wanita itu berkata, ya Bapak, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Generasi yang memiliki tenaga yang kuat, semangat membaca dan jujur adalah merupakan generasi idaman di masa sekarang maupun masa mendatang. Pribadi seperti ini nampaknya saat sekarang sudah sangat sulit dicari, kalau tak boleh dibilang langka. Sebab biasanya kalau orang yang mempunyai kekuatan, kekuasaan, semangat tinggi, tidak semuanya digunakan dengan kejujuran, tapi sering disalahgunakan untuk mencari kesempatan dan kesempitan. Jarang orang yang mempunyai watak terbagi antara kekuatan dan kejujuran. Yang kedua, pribadi yang mencerminkan kepandaian menjaga diri dan memiliki ilmu pengetahuan. Kepribadian ini diperankan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dikaruniai oleh Allah wajah yang tampan rupawan dibandingkan manusia di seluruh dunia. Siapapun manusia yang memandang akan tergila-gila. Banyak wanita yang datang untuk menggoda, untuk mendapatkan cintanya, sampai tidak terkecuali sang primadona permaisuri raja turut tergila-gila kepadanya. Bukan cuma tergila-gila, tapi benar-benar melaksanakan niatnya yang kurang terpuji terhadap beliau, dan hampir saja untuk rayuan sang permaisuri merengkuh imannya. Seandainya tidak datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Nabi Yusuf dapat menunjukkan keperkasaan imannya dan kemampuannya menjaga diri, sekaligus membuktikan kedalam ilmunya untuk mengatur siasat menghindari godaan hawa nafsunya
sifat ini, yaitu sifat penuh santun dan lemah lembut. Gambaran sifat Rasulullah ini disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kamu sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan bagi penyayang terhadap seorang mukmin. Tiga pribadi inilah yang diharapkan muncul dari hasil pendidikan Islam pada masa-masa sekarang ini, dan harapan ini akan berhasil dengan baik apabila pendidikan Islam benar-benar membina generasi muda dan memperkuatkan iman dan takwa karimah. Inilah tanggung jawab umat Islam dalam pendidikan anak-anaknya. Kita sama-sama menyadari bahwa hanya dengan pendidikanlah Islam bisa maju, karena peranan ilmu, pengetahuan dan pengalaman lewat pendidikanlah yang dapat menjadi penghidup Islam dan biang penyangga umat Islam, biar sumber penghidup Islam dan penyangga iman ini benar-benar berperak secara baik, maka generasi unggulan Islam akan tumbuh bertebaran di muka bumi ini. Mereka akan menjadi benteng Islam yang tangguh sehingga Islam makin lama makin jaya. Dari sinilah kunci pokok peran pendidikan Islam dalam membentuk pribadi muslim. Mudah-mudahan tujuan ini tercapai berkat bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah ini yang saya sampaikan. Semoga ada gunanya dan manfaatnya bagi kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil muslimin wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Wa minni wa minkum bila ta'lamu inna Amin.
Enggak. Ya cuti.